Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu ketiga bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Dea, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Dan Gus Kamla Koarmada 2 pimpin apel kelengkapan Satgas Lapam KTT WWF. Bertempat di Geladak Tank Dek KRI Dr. Rajiman Widyo Ningrat 992 yang sandar di Dermaga Madura Tengah Koarmada 2 Ujung Surabaya dan Gus Kamla Koarmada 2 Laksma TNI Teguh Prasetya STMMC RMP selaku Wadan Satgas Lapam KTT WWF ke-10 tahun 2024 mewakili Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo selaku Komandan Satuan Tugas Laut memimpin apel kelengkapan dalam rangka PAM Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10 tahun 2024 di Bali pada tanggal 18 Mei sampai dengan 25 Mei 2024. Dalam sambutannya saat apel kelengkapan, dan Gus Kamla Koarmada 2 mengatakan bahwasannya selain KRI Rajiman Widyo Ningrat 992, ada beberapa KRI yang turut mendukung dalam acara KTT WWF ke-10 ini. Di antaranya KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Raden Edi Martadinata 331, KRI Ahmad Yani 351, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Layang 635, KRI Marlin 877 dan Heli HS 1305 serta HS 1311 dari Pus Penerbal. Pang Koarmada 2 sampaikan keberhasilan prajurit Koarmada 2 dalam Morning Brief. Pang Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin Morning Brief yang diikuti oleh seluruh pejabat utama dan Kasatker Koarmada 2 bertempat di lobi VIP Nala Koarmada 2 Surabaya Senin 13 Mei 2024. Dalam pelaksanaan Morning Brief, Pang Koarmada 2 membahas tentang keberhasilan unsur-unsur Koarmada 2 dalam pelaksanaan Lat Ops Lagap yang digelar pada tanggal 8 sampai dengan 9 Mei lalu, memastikan kesiapan unsur Satgasla pada pengamanan konferensi tingkat tinggi World Water Forum KTT WWF ke-10 yang akan digelar pada tanggal 18 sampai dengan 25 Mei di Bali, serta menekankan kepada seluruh pejabat agar menyampaikan kepada para prajurit untuk selalu menjaga kebersihan di wilayah basis Koarmada 2. Koarmada 2 ikuti giat safari sosialisasi aplikasi Matros dan NCW TNI Angkatan Laut. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel di lingkungan TNI Angkatan Laut, terutama pengetahuan bidang teknologi, Skomlekal menyelenggarakan pelatihan dan safari komleks setiap tahunnya, guna terwujudnya TNI Angkatan Laut yang tangguh, handal, dan profesional dalam giat Network Centric Warfare, bertempat di Gedung Candrasa, Koarmada 2, Ujung Surabaya. Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Kasal atau WAAS Komlek Laksma TNI Pundi Rusbandi mewakili Asisten Komunikasi dan Elektronika Kasal Laksamana Muda TNI Triharsono STC Rempemter Opsla memimpin safari Komlek dalam rangka sosialisasi aplikasi Matros dan Network Centric Warfare TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 13 Mei sampai dengan 17 Mei 2024 di beberapa tempat, yakni di Koarmada 2, Lanal Balikpapan, IKN, Lantamal 7 Kupang, dan bertindak sebagai pemapar dalam giat tersebut adalah Kolonel Laut Elektronika Nanang Pambudi, Materi Network Centric Warfare dan Letko Laut Elektronika Cucu Wahyu Dianto, Materi Aplikasi Matros. Sebelumnya dalam rangka menjalin silaturahmi dan kerjasama, Pang Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menyambut hangat courtesy call atau kunjungan kerja Wakil Asisten Komunikasi Elektronika WAAS Komlek Kasal Laksma TNI Pundi Rusbandi bertempat di ruang VIP Gedung Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Meriahkan Hardikal ke-78, Pang Koarmada 2 hadiri pelepasan Long March Estafet. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Hardikal ke-78 tahun 2024,
Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri pelepasan Long March Estafet oleh Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah yang dimulai dari titik start Gedung Denma Armada 2 menuju garis finish Lapangan Laut Maluku Kodiklatal, Surabaya pada Senin 13 Mei 2024. Long March Estafet yang dibagi menjadi 8 leg ini akan menempuh jarak sekitar 78 km dengan waktu tempuh 19,5 jam. Adapun para peserta sebanyak 300 orang terdiri dari tim gabungan Kodiklatal, AAL dan STTAL. Pangku Armada 2 pimpin acara syukuran dan pembubaran Satgas Baklap Ops Lagap 2024. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo selaku wadirlat dalam operasi latihan gabungan atau Ops Lagap 2024 memimpin acara syukuran dan pembubaran Satgas Penembakan, Satgas Monitoring dan Satgas Penarikan Sasaran Lat Ops Lagap tahun 2024 bertempat di Lounge Majapahit Koarmada 2. Melalui sambutannya, Pangku Armada 2 mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur dan prajurit atas kerjasama, loyalitas, dan kerja keras yang diberikan sehingga kegiatan penembakan senjata khusus meliputi rudal Exocet MM40 Blok 3 dan C802, Torpedo Suit, Black Shark, dan A244S dapat berjalan dengan sukses dan sesuai yang diharapkan. Kasko Armada 2 hadiri upacara peringatan Hardikal ke-78. Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla KRMP mewakili Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri upacara Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Hardikal ke-78 yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldidarma di Lapangan Laut Maluku Kodiklatal Bumi Moro. Upacara Hardikal ke-78 tahun 2024 tersebut mengusung tema Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut mencetak prajurit Jalasena yang berkarakter, berintegritas, profesional, dan modern dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. Diharapkan mampu untuk mewujudkan kualitas personel TNI Angkatan Laut yang memiliki profesionalisme, meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan, penataan dan pengkajian doktrin, serta petunjuk sesuai strategi pertahanan yang ditetapkan pemerintah, meningkatkan daya saing kualitas pendidikan melalui tenaga pengajar yang profesional, meningkatkan kualitas outfit latihan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, dan meningkatkan ide-ide kreatif dan inovatif. KRI Ahmad Yani 351 passing dengan kapal perang Prancis di perairan Selat Makassar. Tepat di perairan Selat Makassar, KRI Ahmad Yani 351 dari Satkor Koarmada 2 yang dikomandani Kolonel Laut Pelaut Fadlon SEMM melaksanakan passing exercise dengan frigate milik kapal perang Angkatan Laut Prancis FS Vendémiaire F734. Bersamaan dengan itu, kedua kapal perang tersebut berkesempatan melaksanakan beberapa serial latihan, diantaranya latihan komunikasi dengan isyarat bendera, latihan komunikasi dengan isyarat lampu, simple maneuvering exercise, dan ditutup dengan melaksanakan farewell. Dalam Komando Pangku Armada 2, Satgasla KTT WWF 2024 gelar TFG. Dalam rangka mempersiapkan konferensi tingkat tinggi World Water Forum tahun 2024, Satuan Tugas Laut dalam Komando Pangku Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo selaku Dansat Kaslapam VVIP KTT WWF 2024 menggelar Tactical Floor Game bertempat di Hanggar Heli KRI Dr. Rajiman Widyo Ningrat 992. Dalam pengarahannya, Pangku Armada 2 menyampaikan kepada setiap komandan unsur agar segera melakukan evakuasi jika terjadi bencana alam, memahami tentang alert dalam melaksanakan pengamanan dan memastikan kesiapan personel dan material,
serta berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan pengamanan. Lebih lanjut, Pangkormada II juga menekankan agar setiap prajurit dapat memedomani dan mengimplementasikan bentuk kerja keras, bentuk kerja cerdas, bentuk kerja ikhlas, serta bentuk kerja cepat dan tuntas. Dukung program percepatan produksi padi. KRI Dr. Suharto 990 kirim Al-Sintan ke Merauke. Dalam rangka program percepatan peningkatan produksi padi melalui giat optimalisasi lahan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Kormada II mengerahkan salah satu unsur KRI-nya, yakni KRI Dr. Suharto 990 untuk melaksanakan pelayaran penyaluran alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan berupa 52 unit traktor roda 4, 10 unit rice transplanter, 10 unit combine harvester besar, serta pompa air ukuran 6 inci dan 8 inci sebanyak 80 unit ke wilayah Merauke. Upacara pelepasan keberangkatan KRI Dr. Suharto 990 dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma, SEMMMSC, dan Menteri Pertanian Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP, bertempat di Dermaga Madura, Ujung Surabaya. Perwira Wanita LAV Navy laksanakan program Stage at Sea di KRI Diponegoro 365. Penerapan gender equality di KRI Diponegoro 365 yang saat ini tergabung dalam Satgas Maritime Task Force TNI Konga 28O Unifil dipercaya sebagai tempat pelatihan praktik program Stage at Sea bagi perwira wanita Lebanese Armed Forces Navy yang bersamaan dengan pelaksanaan ONTAS ke-15 di wilayah Area of Maritime Operation. Program ini diikuti oleh 2 orang perwira wanita, yaitu ASN Micheline Malov dan ASN Malak Zert, selama 2 hari dengan beberapa materi, yaitu Ship Familiarization, Pilotage, Damage Control, dan Boarding Ops. Diskum Kormada II menyelenggarakan diskusi interaktif hukum humaniter internasional. Bertempat di hanggar heli KRI Surabaya 591 yang sandar di Dermaga Semampir Barat Kormada II, Dinas Hukum Kormada II bekerja sama dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum menyelenggarakan kegiatan diskusi interaktif hukum humaniter internasional dengan mengusung tema Promoting Awareness and Commitment to Upload and Implement IHL in Armed Conflicts at Sea. Kegiatan tersebut akan berjalan selama 4 hari dari tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 2024 di Surabaya yang diikuti 80 peserta dan panitia. Adapun terlibat sebagai narasumber dalam acara tersebut diantaranya Kepala Dinas Hukum Kormada II, Kolonel Laut Hukum Yopi Roberti Riri SHMH, Wakaot Milti II Jakarta, Kolonel Laut Hukum Wenskapo, dengan materi penerapan rezim hukum laut dan HHI di Indonesia, dan Komandan KRI Surabaya 591, Kolonel Laut Pelaut Sati Lubis ST MSC CHRMP, dengan materi penerapan metode dan cara perang berperang termasuk penentuan mandala perang hak lintas damai alki dan perairan kepulauan. Kas Kormada II hadiri apel gelar pasukan Satgas Pamwil Jatim. Kas Kormada II Laksmal TNI Iswarto MTR Ops Lacia Rempe mewakili Pangkormada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri apel gelar pasukan Satgas Pamwil Jatim Operasi Kepolisian Terpusat Puri Agung 2024 dalam rangka pengamanan kegiatan World Water Forum ke-10 bertempat di lapangan Pelindo Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi dengan pemimpin apel Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto. Kapolda Jatim mengatakan tujuan dari pelaksanaan Operasi Puri Agung 2024 ini yaitu untuk menjamin keamanan penyelenggaraan rangkaian kegiatan WWF ke-10. Selain itu menjamin keamanan, keselamatan serta kenyamanan para kepala negara, menteri dan delegasi yang hadir.
Pangko Armada 2 dampingi Pangko Gapwilhan 2 pimpin apel gelar pasukan PAM KTT WWF ke-10 di Bali. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mendampingi Pangko Gapwilhan 2 Marsdia TNI Muhammad Hairil Lubis SH dan Kabahar Kam Mabes Polri Komjen Dr. Haji Muhammad Fadil Imran MSI memimpin apel gelar kesiapan pasukan pengamanan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 tahun 2024 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Pada apel gelar kesiapan tersebut, Pangko Gapwilhan 2 memastikan kesiapan dan kelengkapan seluruh prajurit yang berjumlah 12.543 orang terdiri dari personel gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Polri, Polda Bali, Polda Jatim, Polda NTB, BSSN, BNPT, BPBD, kementerian serta melibatkan 7 KRI dan 10 ANOA. Pangko Armada 2 selaku dan Satgasla mengikuti serangkaian kegiatan PAM KTT WWF tahun 2024. Menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi World Water Forum KTT WWF ke-10 tahun 2024, unsur-unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas Laut atau Satgasla menggelar doa bersama yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo selaku Komandan Satgasla bertempat di Geladak Heli KRI Dr. Rajiman Widyo Ningrat 992 Kamis 16 Mei 2024. Usai melaksanakan doa bersama, Pangko Armada 2 selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan Laut KTT World Water Forum ke-10 tahun 2024 mengikuti Tactical Floor Camp yang dipimpin langsung oleh Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Jenderal TNI Hor Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Haji Agus Subianto SEMSI, dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI bertempat di Gelanggang Olahraga Yudomo, Kepaon, Denpasar, Bali. Selain itu, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo selaku Komandan Satgas Laut memimpin apel gelar kesiapan pasukan unsur-unsur Satgasla PAM VVIP Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10 tahun 2024 yang digelar di Dermaga Benoa, Pulau Bali. Dalam amanatnya, Pangko Armada 2 menegaskan jika keamanan dalam persiapan maupun pelaksanaan KTT WWF ke-10, terutama di sektor laut, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kehormatan dan citra bangsa di mata dunia. Kasko Armada 2 terima courtesy call mahasiswa program studi keamanan nasional UNHAN Republik Indonesia. Sebanyak 10 mahasiswa program studi kemaritiman Universitas Pertahanan atau UNHAN Republik Indonesia berkunjung ke Komando Armada 2 Ujung Surabaya dalam rangka melaksanakan studi visit. Kunjungan mahasiswa UNHAN yang didampingi oleh Laksdia TNI Purnawirawan Dr. Widodo SEMSC beserta staf diterima Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Ops Laca RMP. Mewakili Pangko Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo serta para pejabat utama Koarmada 2 di ruang VIP Nala Koarmada 2. Laksma TNI Teguh Prasetya STMMC RMP selaku Wadan Satgas Lapam KTT WWF tahun 2024 mewakili Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo selaku Komandan Satuan Tugas Laut KTT World Water Forum ke-10 menerima kunjungan dari Kapuskes TNI Maijen TNI Dr. Yeni Purnama SPA Kesehatan MKes Mars MH di KRI Dr. Rajiman Widyo Ningrat 992 yang sandar di Benoa, Bali. Kedatangan Kapuskes TNI beserta rombongan ini dalam rangka melaksanakan peninjauan dan pengecekan ruang kesehatan dan peralatan kesehatan dalam Satgasla KTT World Water Forum ke-10 guna memastikan bahwa semua peralatan dan anggota kesehatan siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam mendukung kegiatan tersebut.
Kasko Armada 2, Laksma TNI Isuwarto MTR Opsla CRMP mewakili Pangku Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menerima courtesy call Commander of the Royal Netherlands Navy Vice Admiral RP Renitas. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang VIP Nala Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Sebelum mengakhiri pertemuannya, Commander of the Royal Netherlands Navy Vice Admiral RP Renitas berkesempatan mengunjungi Monumen Nanggala 402 guna memberi doa dan penghormatan terhadap para prajurit yang turut bersama KRI Nanggala 402 patroli dalam keabadian menjaga lautan Indonesia dan diakhiri dengan foto bersama. Kasko Armada 2, Laksma TNI Isuwarto MTR Opsla CRMP mewakili Pangku Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri rapat terbuka Senat Universitas Hang Tuah dalam rangka wisuda ke-59 program S1, wisuda ke-37 program S2 bertempat di Graha Samudra Ganesa UHT Keputih, Surabaya. Acara wisuda ke-59 program Strata 1 dan wisuda ke-37 program Strata 2 Universitas Hang Tuah tahun akademik 2023-2024 dibuka oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Erwin S. Alde Dharma, didampingi Rektor UHT Laksamana Muda TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Haji Supartono MMCIQAR. Wisuda sebanyak 404 wisudawan yang terdiri dari program S1 sebanyak 375 orang dan program Magister 29 orang dari berbagai disiplin ilmu. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Kormada 2 hanya di akun media sosial resmi Kormada 2. Kormada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jales Veva, Jaya Mahe.